Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deca Viola dengan NIM 2510201070 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2E. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi metode pendidikan dalam Islam, di mana materi ini adalah bagian dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dewi Sartika. Baiklah, saya akan memulai materi saya, yaitu menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu metode. Nah, apakah kalian semua di sini sudah tahu atau sering mendengar apa yang dikatakan dengan metode? Ya, jadi metode itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki dua kata, di mana kata yang pertama itu berasal dari kata meta yang berarti melalui, sedangkan kata kedua itu adalah hodos yang berarti cara atau langkah-langkah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa metode adalah cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya di sini tuh metode membuat kue. Nah, berarti itu adalah cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita dapat membuat suatu kue. Nah, beda lagi di sini yaitu metode pendidikan dalam Islam. Jadi di sini adalah cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar peserta didik kita itu tidak hanya mengetahui tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga akhlak dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Nah, apakah kalian semua sudah paham apa itu metode? Nah, selanjutnya itu metode dalam pendidikan Islam ini memiliki berbagai banyak macam metode yang bisa kita gunakan, khususnya itu pada kita itu sebagai guru PAI, di mana guru PAI itu sangat dikenal dengan guru yang membosankan ya, karena dia itu hanya fokus dikenal dengan fokus hanya pada agama, yang kaku dengan agama, dia itu tidak mengerti tentang dunia-dunia luar seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru PAI itu kita harus menguasai berbagai metode-metode supaya peserta didik kita itu tidak merasa bosan dan juga tertarik mendengar pembelajaran kita. Nah, adapun metode yang pertama itu yang saya ambil yaitu metode teladan atau uswatun hasanah, di mana metode ini adalah seorang guru itu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Contohnya, guru ini ingin mengajarkan disiplin. Nah, itu kita mulai dari diri seorang guru ini terlebih dahulu, mulai dari diri kita sebagai seorang guru ini terlebih dahulu. Nah, misalnya kita itu bisa memulai dengan cara datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi seperti itu, sehingga peserta didik kita itu akan mencontohnya, sehingga ketika kita mengajarinya, meminta dia untuk disiplin, mereka akan mudah. Kadang itu ada guru yang meminta peserta didik itu datang tepat waktu, tapi terkadang dia itu tidak datang tepat waktu, sehingga peserta didik ini sangat tidak bisa mendengarkan perkataan guru seperti itu. Jadi terkadang itu saya pernah menjadi peserta didik juga, terkadang itu yang mudah kita ingatkan itu adalah sesuatu yang kita lihat langsung, sesuatu dari pengalaman kita yang kita lihat nyata, bukan yang dari hafalan kita membaca. Yang menurut saya pribadi yang lebih dominan itu adalah sesuatu yang kita lihat langsung seperti itu. Nah, di sini saya memiliki satu video. Mari kita lihat video berikut ini yang mengenai tentang teladan. Kadang, guru juga jadi dokter, menenangkan anak yang sedang sakit. Kadang, guru jadi motivator, yang menguatkan saat anak hampir menyerah. Jadi, di video tadi menunjukkan bahwa seorang guru itu tidak hanya bertugas sebagai pengajar, tapi dia itu juga menjadi dokter saat ada peserta didik yang sakit, dan juga menjadi supporter di saat ada peserta didik yang ketakutan atau tidak berani maju seperti itu. Nah, hal ini bisa dicontohkan oleh teman-temannya ketika ada temannya yang tidak berani atau takut, mereka itu tidak akan mengejeknya, tapi mereka akan menyemangatinya seperti itu. Dan juga di sini kita bisa memberikan tantangan kepada peserta didik kita agar disiplin. Misalkan seperti ini, siapa yang disiplin, dia akan mendapatkan pena, misalkan seperti itu. Jadi sehingga mereka itu tertarik seperti itu dan juga semangat untuk disiplin. Kedua itu ada metode nasihat. Nah, jadi dalam metode nasihat ini kita bisa memberikan contoh nyata atau juga bisa menampilkan sebuah video yang memberikan nasihat. Contohnya video berikut ini. Jangan gugup. Kamu bisa mulai sekarang. Dia suka bermain di taman dan bertemu banyak teman baru setiap hari. Lihat. Jadi di video tadi menunjukkan bahwa semua siswa itu bisa, semua orang itu bisa
kalau dia mau mencobanya. Jadi kita bisa menyemangatinya bahwa memberi nasihat bahwa jangan pernah katakan tidak bisa, tapi katakanlah saya akan mencobanya. Karena ketika kamu tidak bisa, tetapi kamu mau mencobanya, pasti kamu akan bisa. Ketiga itu ada metode ceramah, yaitu seperti yang saya jelaskan sekarang, guru bisa memberikan penjelasan berupa ceramah dan juga berupa cerita, seperti mengaitkan dengan cerita-cerita para nabi yang mengenai tentang kejujuran, yang berkaitan dengan pelajaran. Dan juga di sini dalam berceramah, seorang guru itu harus bisa mengetahui dan mengenal tentang peserta didiknya, karena ketika ceramah, kalau seandainya guru itu hanya ceramah dari awal sampai akhir, otomatis itu peserta didiknya akan bosan. Dan juga kita dalam menjelaskan itu harus memiliki intonasi. Nah, karena kalau seandainya kita menjelaskan itu datar saja, itu bakal membuat peserta didik itu seperti mendengar lagu tidur seperti itu. Nah, jadi kita itu harus juga bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga mudah dipahami dan juga mudah diterapkan olehnya. Kita juga bisa memberikan pertanyaan seperti pertanyaan kepadanya, apakah dia tahu apa yang kita jelaskan, seperti kita menuliskan judul lalu kita bertanya kepada dia apakah ada yang paham apa itu judul ini, tentang pengertian judul ini, atau kita tanyakan apakah dia pernah mengalami atau bagaimana pendapat mereka. Nah, selanjutnya itu adalah metode diskusi. Metode diskusi ini sangat bagus untuk diterapkan, di mana di sini kita melatih peserta didik itu untuk mengeluarkan pendapat, menerima pendapat, dan memilih kesepakatan bersama. Di mana di dalam diskusi ini peserta didik itu bisa belajar public speaking, dan juga suasana diskusi ini sangat menyenangkan, tidak seperti pelajaran biasa. Di sini kita bisa membuat mereka itu saling bertukar pendapat ya, dengan logika mereka sendiri seperti itu. Selanjutnya itu ada metode hukuman atau ganjaran dan juga penghargaan. Nah, di mana di sini tuh seperti ada peserta didik yang tampil, kita akan memberi penghargaan berupa tepuk tangan misalkan, sehingga mereka itu merasa dihargai gitu. Jadi mereka itu berani untuk maju. Dan juga seperti berupa nilai, misalkan memberi bentuk nilai. Jadi saya tuh melihat ada video di salah satu sekolah dasar, mereka itu menerapkan metode penghargaan. Nah, mari kita lihat. Waalaikumsalam. Yang di awal kamu mendapatkan bintang. Tukar bintang dong. Bintang kamu udah berapa? Udah 6. Kamu sudah berapa? 3. Karena kamu sudah dapat 3 bintang, kamu dapat 100. Karena kamu sudah dapat 6 bintang, kamu dapat tip X. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, dari video tadi menunjukkan bahwa di sekolah dasar itu mereka itu memberikan bintang kepada setiap peserta didik yang datang tepat waktu. Nah, nanti bintang-bintang itu mereka bisa menukarkannya dengan alat tulis. Nah, ini sangat bagus sekali metode ini digunakan ya. Dimana kalau misalkan untuk SMA atau yang SMP itu kan sangat sulit ya kalau diterapkan di lingkungan sekolahnya. Jadi bisa diterapkan di kelasnya masing-masing seperti itu, atau bisa berupa nilai. Dulu itu waktu saya SMA, saya pernah waktu itu guru saya memberikan metode ini, dimana kami yang nilai hariannya yang bagus itu nanti akan poin-poin kami itu akan dihitung, yang nanti yang mendapatkan poin yang terbanyak itu akan hadiah itu sesuai dengan poinnya. Semakin tinggi poin kita, semakin bagus pula hadiahnya, berupa pernak-pernik lah, terkadang alat tulis seperti itu. Jadi sehingga itu sangat menyenangkan dan memberi semangat juga. Nah, jadi itulah dari metode-metode yang saya ambil. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode lain, seperti metode sekarang ini kan maraknya teknologi. Kita juga bisa menggunakan metode yang berkaitan, kita bisa mengaitkan metode-metode itu dengan teknologi seperti supaya tidak membosankan, seperti kita menampilkan video lalu menjelaskan seperti itu, atau meminta mereka menjelaskan. Selanjutnya itu adapun kesimpulannya dari sini, yaitu dimana dalam membentuk peserta didik, kita itu harus menguasai berbagai metode-metode supaya pembelajaran kita itu tidak membosankan, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi di dalam Islam kita itu tidak boleh kaku, kita itu apalagi sebagai guru baik, kita itu harus juga mengerti tentang dunia luar, karena kita tahu peserta didik itu sangat
beragam macam pertanyaan yang muncul di pikiran dia. Jadi kita itu harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka pula. Dan juga kita harus bisa beradaptasi dengan mereka dengan cara menggunakan metode-metode yang sesuai dengan mereka. Dari itulah, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.